Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihuddin, salah seorang guru mata pelajaran matematika pada SMP Negeri 1 Cimas, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah. Video ini ditujukan sebagai salah satu syarat mengikuti apresiasi guru dan tenaga pendidikan inspiratif tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Baik, tanpa menunggu lama lagi, let's check it out. SMP Negeri 1 Cimas merupakan salah satu sekolah negeri dari 8 sekolah negeri yang ada di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Sekolah yang terletak di ujung selatan Kabupaten Sukabumi, dekat dengan kawasan Geopark Ciletu ini, tentu memiliki murid dengan berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda. Hal ini tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap memberikan pembelajaran terbaik bagi mereka, karena saya meyakini bahwa setiap anak dilahirkan tentu dengan kekuatan atau potensinya masing-masing. Melalui praktik pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba menggali dan menumbuhkan potensi yang dimiliki masing-masing anak tersebut. Kebutuhan belajar murid merupakan dasar bagi praktik diferensiasi yang saya lakukan di kelas. Dengan memetakan kebutuhan belajar murid yang berdasar pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan dilakukan. Ada 3 strategi dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikut merupakan penjelasan atas praktik diferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah. Diferensiasi konten. Pada diferensiasi ini, praktik baik yang telah saya lakukan adalah dengan menyajikan materi sesuai minat murid. Saya mencoba menyediakan permasalahan kontekstual mengenai materi yang hendak disajikan dengan berbagai teks informasi maupun infografis yang berisikan topik atau hal-hal yang disukai murid, juga diintegrasikan dengan kearifan lokal. Bagi murid yang gemar menggambar, saya sajikan materi dengan menggunakan gambar yang disukai murid. Bagi murid yang suka menyanyi, saya sajikan materi dengan sebuah lagu yang familiar dengan murid. Dan bagi siswa yang suka berolahraga sepak bola, saya sajikan materi dengan teks informasi tentang olahraga. Hal ini juga ternyata sekaligus telah berhasil memfasilitasi murid sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sehingga mereka dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Mereka yang memiliki gaya belajar visual diberikan dengan pemberian materi dalam bentuk gambar atau video berkaitan dengan minatnya. Sementara untuk mereka yang audio teori diberikan dalam bentuk audio atau lagu yang juga disukai oleh mereka. Diferensiasi ini dirasa berhasil menarik minat dan perhatian mereka terhadap pembelajaran matematika, sehingga mereka bekerja keras untuk mencapai proses belajarnya. Diferensiasi proses. Pada diferensiasi ini, praktik yang telah dilakukan adalah dengan menentukan bahwa apakah murid kita belajar secara mandiri atau bekerja secara berkelompok. Menentukan seberapa banyak jumlah bantuan yang diberikan kepada murid dan siapa saja yang harus diberikan banyak bantuan menjadi pertimbangan saya atas skenario pembelajaran yang dirancang. Adapun beberapa cara yang telah saya lakukan dalam implementasi diferensiasi proses ini, diantaranya dengan menyediakan tantangan yang harus diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang disajikan di dalam maupun luar kelas dirasa berhasil mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai materi terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Bagi mereka yang memiliki minat tentang olahraga dan bergaya belajar kinestetik, mereka bisa duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan materi atau masalah kontekstual yang diintegrasikan dengan topik olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian saya berikan sesuai dengan level mereka. Cara yang saya lakukan berikutnya dalam implementasi diferensiasi proses ini adalah dengan mengembangkan kegiatan bervariasi
yang mengakomodasi beragam gaya belajar murid, baik visual, audio teori, maupun kinestetik, dengan menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat mereka. Diferensiasi produk. Diferensiasi ini merupakan diferensiasi unggulan dalam praktik penerapan pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah. Setiap murid diberikan pilihan atas hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mereka dapat mengekspresikan hasil pembelajarannya sesuai minat dan gaya belajarnya. Ada murid yang berhasil mengekspresikan hasil belajar berkaitan materi karakteristik fungsi dalam sebuah gambar. Ada murid yang mengekspresikan hasil belajarnya mengenai konsep lingkaran dengan membuat miniatur restoran dengan memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak digunakan seperti kardus. Ada murid yang mengekspresikan hasil belajarnya mengenai penerapan persamaan kuadrat melalui pembuatan video. Ada video yang sifatnya menghibur, ada video yang sifatnya menginspirasi, dan ada juga video yang bersifat horor. Semuanya dikerjakan oleh murid sesuai dengan ekspektasinya yang beragam, sehingga memberikan ketertarikan tersendiri pada hasil karyanya. Ada juga murid yang memanfaatkan barang sekitar yang sudah tidak digunakan lagi untuk membuat boneka dan bot sebagai bentuk ekspresi atas hasil belajarnya terhadap materi bangun ruang. Dan ada juga murid yang berhasil membuat komik matematika sebagai bentuk ekspresi atas hasil belajarnya terhadap materi koordinat Kartesius. Demikianlah penjelasan mengenai praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika yang telah saya lakukan selama ini di sekolah. Semoga video ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh penjuru tanah air tercinta Indonesia ini. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022, guru hebat dengan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.